Terus balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mereview teman-teman sekalian ya DIFX Exchange ya, dengan beberapa kelebihan yang dipunyai dan juga beberapa istilahnya keuntungan atau benefit untuk para member baru yang sedang berjalan, plus juga untuk para member lama, khususnya di exchange DIFX ini seperti apa. Jadi kedepannya di video ini akan saya sampaikan beberapa hal yang cukup menarik atau bahkan bisa saja sangat menarik buat teman-teman sekalian ya. Mungkin bisa menjadi hal baru juga buat yang belum tahu. Jadi lanjut aja langsung ke inti videonya. Di sini mereka memang juga sudah ada di CoinMarketCap, yaitu Digital Finance Exchange ya. Mereka punya koinnya sendiri guys. Nah, ini cukup menarik dan nanti akan sedikit saya bahas juga di video kali ini ya. Kemudian jangan lupa juga untuk kalian bisa join ke Telegramnya mereka ya, punya komunitas di Indonesia. Jadi buat kalian yang maksudnya biar tahu informasi lebih terkini dan bisa diskusi juga bareng dengan komunitasnya si DIFX itu di Indonesia ada nih. Nanti akan saya taruh linknya di deskripsi bawah video dan beberapa websitenya ya, beserta artikel-artikel yang nanti bisa membantu teman-teman sekalian. Oke guys, jadi lanjut aja. Ini adalah tampilan websitenya. Jadi memang ini user friendly banget. Kita bisa lihat di sini Digital Finance Exchange ya. Kemudian di sini kelihatan juga ada logo iOS dan Android, berarti pertanda mereka sudah bisa di-download di aplikasi iOS ataupun Android. Ya, kemudian di sini informasi Bitcoin terbaru dan juga beberapa koin lainnya, dan juga ini partnershipnya mereka lah, kurang lebih seperti itu ya di sini. Kemudian di sini untuk event-eventnya. Kemudian ini balik lagi ada data-data untuk beberapa koin ya, last price-nya dan lain sebagainya di sini data-datanya, dan kemudian kalian bisa tradingkan langsung. Jangan lupa juga ya buat kalian itu harus bikin akunnya dulu guys. Nah, nanti buat pengguna baru itu ada bonusnya juga, nanti akan saya sampaikan ya. Next, ini kalau di scroll lagi ke bawah, nah di sini ya untuk register khususnya pengguna baru atau user baru itu bisa mendapatkan sampai senilai kurang lebih $500 nih. Ya, nanti akan saya sampaikan atau caranya seperti apa gitu. Dan ini ada beberapa kelebihannya. Yang satu ya pasti cepatnya. Kemudian ini save-nya juga ya. Kemudian ada instant withdraw juga, sama security yang cukup tinggi, tingkat keamanannya lah. Nah, kemudian di sini ada produk-produknya. Ada fully insured wallet, ya, ada nomination, cross asset ya. Kemudian di FX MT5. Kemudian ada akademi juga sama supported 24/7. Jadi setiap saat ada buat melayani teman-teman sekalian ya, istilahnya customer service ya. Di sini di EFX Academy itu buat kalian belajar secara online untuk menjadi seorang trader. Nah, jadi memang ini ada pembelajarannya juga, cukup menarik. Nah, kemudian di sini yang menurut saya cukup penting juga ya, ini di EFX MT5. Jadi kalian itu bisa mentradingkan nggak cuman kripto doang. Ya, nggak cuman kripto doang, dan itu sarananya MT5 bukan MT4 guys ya. Nah, di sini caranya sangat mudah ya. Kalian bikin account, kemudian deposit, ya udah mulai trading. Di sini ada beberapa partnershipnya mereka, dan juga di sini udah kelihatan jelas ya. Kalian mau pakai laptop, komputer atau tablet ataupun handphone juga bisa. Tuh, ya kalian bisa download juga di App Store atau Google Play. Sebentar, tadi ada di sini nih. Ya, nanti akan linknya akan saya taruh di link deskripsi bawah video nih. Tuh, ya. Jadi sudah bisa kalian download. Oke, guys. Nah, kemudian di bagian bawah juga ini ada community-nya. Kalian bisa join juga seperti Telegram, Instagram dan lain sebagainya nih di bagian bawahnya. Ya, di sini juga kita bisa lihat about us dan lain sebagainya. Kalian bisa kunjungin juga, bisa klik juga ya buat tahu lebih lanjut lagi. Di sini MetaTrader 5 ini ya, di sini ada juga tersedia di iOS maupun Android, Windows, Linux dan lain sebagainya. Ya, jadi buat kalian yang mungkin bingung nih, klik link langsung aja ke website-nya. Ini muncul banyak ya. Jadi cukup mudah lah. Nah, kemudian kalau misalkan ini kan di bagian home. Dan di sini di bagian yang sebelah kiri atas ini ya, sebelah namanya. Di sini ada spot, ada future market, nomination dan lain sebagainya, bisa staking juga, bisa convert juga nih guys. Nah, yang tadi yang saya sempat mention itu MT5 nih. Ada forex, stock, commodity dan lain sebagainya nih. Jadi nggak cuman mentradingkan cryptocurrency aja di sini. Jadi kalau sekilas saya bahas untuk yang bagian spot ini, diklik aja spot teman-teman. Nah, jadi ini spot market seperti biasa ya. Jadi kalian bisa pilih dulu apa yang pengen kalian tradingkan. Di sini bisa technical analysis juga ya. Pair-nya dan lain sebagainya bisa kalian pilih, dan kemudian diisi aja nih buat kalian mau buy ataupun sell nih. Ya, di bagian sininya. Ya, jadi cukup mudah sekali. Ya, ini adalah order booknya. Ya, kemudian kalau misalkan kita beralih ke staking nih, ya di bagian future dulu lah ya. Ini untuk bagian future. Buat teman-teman sekalian yang seneng banget di future market ya, di sini kelihatan juga ada top gainer dan lain sebagainya di market bagian atas. Kemudian di bawahnya nih tuh ya, kalian mau trading kan misalkan BNB, yang lain, ini ada contohnya nih
Ini BNB. Kalian mau long atau short nih bisa juga. Kemudian kalau misalkan kita klik lagi ya di bagian staking nih. Nah, ya di sini ada USDC, ada di FX ini udah sold out ya, ada USDT bisa kalian stakingin, teman-teman. Dan ada durasinya nih. Ada mulai dari 20 hari ya sampai ini terlamanya ini ada sampai 360 hari nih, guys. Ya 365 setahun nih. Tuh. Ya jadi ini memang produknya mereka sendiri sih by the way, tapi kalau yang untuk stablecoin-nya itu bisa sampai 30 hari nih, sampai 1 bulan. Ya, di sini juga ada keterangannya minimal di lock-nya berapa, maksimalnya berapa ya untuk stakingnya. Oke guys. Kemudian kita lihat kalau nomination ya, ini ada safeguard digital asset juga. Nih, nanti akan saya jelasin lebih lanjut mengenai yang ini, oke. Kemudian di sini bisa convert juga ya tuh, misalkan dari Bitcoin ke USDT dan lain sebagainya ini bisa juga, teman-teman. Ya tuh. Ini kita bisa pilih lagi di bagian bawah juga dari mana ke mana bisa. Ya, bisa untuk convert. Kemudian ini untuk yang akademi. Nah, ini kalau misalkan diklik ya, ini munculnya seperti ini. Sebentar, ini masih loading dulu ya, teman. Jadi memang ini adalah media untuk pembelajaran nih. Tuh. Ya, di sini ada beberapa bahan pembelajaran ya buat kita ataupun teman-teman sekalian bisa belajar untuk trading gitu. Ya, di sini ada beberapa lessonnya juga untuk edukasi dan ini ada untuk glossary-nya nih. Jadi untuk education-nya menurut saya ini benar-benar sangat membantu ya. Apalagi buat yang mulai terjun di dunia trading ini bisa sangat-sangat membantu sekali ya. Di sini ada economic, ECN, social trading dan lain sebagainya, ada trading terms juga ya. Macam-macam lah untuk mengaplikasikannya di dunia trading nih. Ya, ini sangat-sangat menurut saya ini berguna banget lah. Oke. Kemudian ini kalau klik buy crypto munculnya kurang lebih seperti ini ya, bisa menggunakan kartu nih Visa ya bisa. Kemudian ini untuk pembelian kriptonya ini termasuk ada Bitcoin ya, Ethereum, USDT, Doge, Link, ada XRP, LTC dan lain sebagainya nih. Ini misalkan pay-nya kalian mau dalam bentuk apa? USD. Oke. Buy-nya apa nih? Nah, di sini ya ada Bitcoin, Ethereum sama USDT. Ya, di sini untuk beberapa keterangan lainnya juga. Kemudian kalau klik market, diklik sebentar marketnya dan ini seperti yang tadi sudah kita lihat ya, ini untuk spot market ya, ini untuk future market ya. Di sini ada beberapa lagi untuk pilihan-pilihannya, ada kategorinya juga, yang spot juga ada teman-teman. Di sini ada DeFi ya, layer 1, proof of work, ini proof of stake ya, metaverse, gaming. Jadi memang mereka udah mengkelompokkan nih. Ya jadi cukup mudah kalau misalkan kalian pengen tahu misalkan pengen yang metaverse deh. Wah, ini udah ada nih kayak XX, Mana, Gala, Alice, GHST. Kemudian yang gaming apanya nih? Ada Sen, ING dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ini simple tapi sangat menarik dan membantu lah gitu ya. Oke, kemudian kalau misalkan kita lihat yang di bagian exchange ya, nih teman-teman. Ya ini untuk kita trading kan sih kurang lebihnya. Nah, yang menariknya ini ada tulisan reward ya, ini reward sampai $500 yang tadi sempat kita lihat juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi memang mereka ada program untuk istilahnya member baru lah ataupun yang registrasi baru. Ya, jadi awal-awal ini kurang lebih seperti ini ya, kalian registrasi dan bisa mendapatkan $10. Kemudian yang kedua, tahap kedua itu verifikasi KYC kalian dan mendapatkan $20. Kemudian deposit ya dan mendapatkan $50 dan yang terakhir itu yang kalian bisa trade secara reguler ya dan bisa mendapatkan itu senilai $420. Jadi kurang lebih ini totalannya itu worth sampai $500 teman-teman. Nah, di up to 5.000 nih tuh campaign-nya tuh. Ya tuh. Ya, jadi ini yang up to 5.000, yang ini 1.000 USDT ya. Untuk kompetisinya yang ini refer trade and earn, kalau ini yang enter social media kompetisi nih untuk yang up to 100 USDT ini per daily-nya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian pengen tahu juga, di sini ada artikel juga dari Koinvestasi mengenai bahagia hadiah dari DIFX Exchange untuk para pengguna barunya. Nanti artikel ini akan saya taruh juga di link deskripsi bawah video ya. Jadi sebentar nih bisa di scroll lagi ya. Jadi ini tugasnya, ini tugas 1, pengguna saat mendaftar memanfaatkan poin di EFX senilai 10 USD. Kemudian yang kedua itu menyelesaikan KYC ya dalam waktu 2 hari sejak pendaftaran di platform. Ya ini ada disclaimer-nya teman-teman ya. Jadi ini dijelasin cukup rinci. Setelah selesai, mereka secara otomatis memenuhi syarat untuk tugas ketiga. Jika dalam menyelesaikan tugas dalam 2 hari mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah dari tugas ini. Oke. Kemudian tugas ketiga ini ya. Dalam 7 hari setelah menyelesaikan tugas kedua, pengguna harus menyetor lebih dari 1.000 USD dalam token atau koin.
mereka kemudian secara otomatis memenuhi syarat untuk lanjut tugas keempat, teman-teman. Jadi ini ada step by stepnya ya, persyaratannya lah. Kemudian pengguna akan didiskualifikasi untuk mendapatkan insentif jika mereka tidak menyelesaikan tugas dalam waktu 9 hari setelah mendaftar. Tuh, jangan sampai ketinggalan atau kelupaan nih, teman-teman. Ada rentan waktunya. Kemudian ini tugas keempat yang terakhir, pengguna diharuskan menyelesaikan transaksi bulanan sebesar 400.000 USD atau lebih agar memenuhi syarat untuk hadiah di FFX yang tadi senilai $500 itu, teman-teman. Ya, kegagalan untuk menyelesaikan tugas dalam waktu 30 hari akan mengakibatkan pengguna tidak memenuhi syarat untuk poin bonus. Ya, di sini ada data untuk keterangan speed up-nya dan lain sebagainya nih. Jadi ini disclaimer-nya, kalian bisa baca-baca lagi ya, pergunakan ini karena lumayan juga nih, bisa dapat sampai $500 nih worth-nya. Kemudian next lagi, ini adalah hal yang pengen tadi saya sampaikan ke teman-teman sekalian juga ya. Ini adalah hal yang menurut saya cukup menarik, yang perlu juga disampaikan dan sudah disediakan dari si DIFX Exchange ini sendiri. Jadi memang DIFX Exchange ini sendiri membuat program nominasi untuk mengamankan aset ketika penggunanya meninggal dunia. Nah, jadi buat teman-teman sekalian kan mungkin bingung ya, aduh, kalau misalkan gua pakai nih, misalkan exchange punya banyak aset, terus ya amit-amit meninggal dunia, itu bagaimana kelanjutannya gitu kan. Nah, ini si DIFX ini udah memikirkan sampai sana, maka mereka membuat program ini, teman-teman ya, untuk mengamankan kripto atau aset kripto untuk usernya yang meninggal dunia. Nah, kurang lebih seperti itu ya di sini. Nah, kemudian mereka juga punya proses yang cukup sederhana. Nah, di sini juga ada artikel dari Konversasi untuk ngebahasnya ya. Ini sebentar. Nah, ini ya, kalian bisa akses tab nominasi ya untuk mengatur fungsi nominasi. Pengguna lama dan baru dapat mengakses tab nominasi dan memilih hingga 5 individu untuk menjadi penerima mereka nih. Nah guys ya, jadi kurang lebih kalau misalkan diklik yang bagian ini ya, ini di add nominate aja, kemudian diisi ya untuk nama, awal, akhir ya, hubungannya apa, email ya. Di sini ada keterangannya juga ya. Kemudian alokasi persentase dana, ini alokasi persentase dananya itu yang diinginkan dari dompet ke nominasi yang dipilih atau calon penerima warisan kripto itu tidak akan tahu tentang persentase yang telah dialokasikan untuk mereka. Jadi contohnya nih, kalian mengalokasikan untuk si A, si B, si C ya. Mereka itu nggak tahu, misalkan kalian mau bagi ke si A, si B, si C-nya berapa masing-masing, itu mereka nggak tahu gitu sampai nanti harinya tiba ya, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi di sini nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Kemudian di sini bisa lengkapi dulu untuk verifikasinya dulu ya. Di sini untuk verifikasi ya, tulis dulu nama, email, kemudian hubungannya apa ya. Di sini isi ya data-data ini, teman-teman. Verifikasi dulu KYC-nya. Setelah selesai verifikasi ya, nanti munculnya kurang lebih seperti ini nih tampilannya. Ya, namanya siapa ya. Nah, ini kalian bisa accept atau decline. Nah, kemudian kalau misalkan harinya pun tiba, nanti bisa diklaim aja, kurang lebih seperti itu. Nah, ini prosedurnya, next tahap lagi, tahap selanjutnya. Setelah kematian pengguna, individu yang dinominasikan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dan mengunggah dokumen yang diperlukan dan menunggu audit klaim. Itu cara nominasi aset kripto yang kamu miliki. Dengan menggunakan program nominasi, kamu bisa mewariskan kepemilikan kripto kepada kerabat dengan aman. Ya, jadi kurang lebihnya ini cukup jelas juga disampaikan sama artikel dari Konversasi. Kalian bisa cek juga, nanti saya taruh di link deskripsi bawah video. Cuman yang perlu disclaimer, ini bisa sampai 5 orang teman-teman ya. Ini bisa sampai penggunanya itu bentar mana ya. Nah, ini ya, untuk mengatur fungsi nominasi, pengguna lama dan baru dapat mengakses tab nominasi dan memilih hingga 5 individu untuk menjadi penerima mereka nih. Ya, jadi memang bisa dipilih sampai 5 individu, teman-teman. Ya, nanti munculnya. Jadi ini kan sebuah hal ataupun ya terobosan lah ya untuk para user juga, kalau amit-amitnya sampai meninggal dunia dan asetnya itu bisa kalian bagikan sesuai keinginan kalian gitu ya. Pengennya dibagi ke siapa-siapa aja. Misalkan bagian si A berapa persen, si B berapa persen. Ini udah bisa diatur lanjut gitu atau secara langsung gitu ya. Daripada kalian nitipin ke satu orang, nanti kalian bilang nanti bagi ke ini, takutnya kan nggak disampein gitu kan. Nah, pakai ini langsung secara sistem pembagiannya seperti apa yang sudah kalian setting gitulah ya. Jadi ini cukup menarik juga. Nah, kemudian tadi kan sempat saya bahas ini, mereka ini punya koinnya sendiri, teman-teman ya. Jadi ini adalah tokenomiknya dari Coin Digital Finance Exchange. Di sini ada persentasenya untuk staking 10% ya. Kemudian untuk bounty-nya, public sale-nya 18%, private sale-nya 6,75% dan lain sebagainya nih. Total supply ini hanyalah 550 juta token aja.
Ya, di sini ada kontrak address dan lain sebagainya, nanti akan saya taruh di link deskripsi bawah video. Jadi memang untuk total supply-nya cukup sedikit, dan plus juga dia ini punya rumahnya sendiri yaitu exchange. Jadi ini bisa menjadi salah satu koin yang bisa kalian pertimbangkan juga gitu ya, karena memang dia punya exchange-nya sendiri. Nah, ini kemudian ini untuk white paper-nya juga, kalian bisa baca-baca juga ya. Nanti bisa kalian klik di link deskripsi bawah video, ataupun secara website juga bisa nih ya, untuk baca-baca lagi dari white paper si DIFX Exchange ini sendiri ya. Seperti ini kan kelebihannya atau solusi yang mereka tawarkan, seperti user friendly interface lah, kemudian token vetting and ya, kemudian untuk proper security audit ya, kemudian untuk wide bandwidth dan lain sebagainya nih ya. Jadi kalian bisa baca-baca juga, ataupun dari langsung websitenya. Sebentar nih, kita ke home dulu ya. Ke home dulu, terus di bagian scroll bawah, dan di sini muncullah juga ya untuk white paper, light paper, news dan lain sebagainya. Ini ada juga nih ya, buat kalian ini misalkan pengen tahu atau about us nih, klik aja di bagian bawah websitenya di home. Nah, kemudian balik lagi teman-teman ya, untuk perihal yang ini ya. Jadi ini hadiah untuk para pengguna baru atau yang mendaftar setelah 12 Maret 2022 jam 3 sore ya, akan memenuhi syarat poin untuk rewardnya tadi ya, tentunya dengan beberapa syarat-syarat yang tadi sudah saya sampaikan ya dari artikel Koinvestasi ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman untuk di IFX Exchange ini sendiri ya. Balik lagi, ini bisa kalian tradingkan seperti forex nih, contohnya diklik forex. Nah tuh ya, ini forex trading harus pakai MT5 juga nih ya, ini cross asset trading. Jadi memang selain kripto mereka juga bisa untuk tradingin misalnya forex inilah. Nah, kemudian di sini juga ada untuk stock trading juga ya. Kemudian kalau kita klik lagi untuk komoditinya juga ada juga ya. Nih bisa banyak pilihan lah. Kemudian kalau misalkan kita klik wallet, nah di sini munculnya seperti ini ya. Untuk spot akun berapa, kemudian untuk future akun berapa, kemudian untuk wallet atau total balance kalian berapa, nanti kelihatan semua di sini. Ya. Dan ya, transaksi terakhir ada historinya juga, ya earn-nya ini berapa, ya reward-nya nih. Ya, bisa mendapatkan reward tadi yang sudah saya sampaikan programnya, ya nanti keterangannya muncul di sini juga. Nah, kemudian di sini ada tampilan juga untuk transfer, deposit dan withdraw. Kurang lebih kalau untuk deposit ya sama juga ya. Kalian misalkan pilih koinnya apa, networknya bagaimana gitu ya. Kemudian kalau misalkan mau withdraw ya sama juga. Pilih koinnya, ya masukin addressnya juga, networknya apa, ya kemudian maunya. Ya tinggal kalian isi aja, masukin. Ya, kemudian kalau mau transfer di sini ya, misalkan koinnya apa, pilih juga untuk dari misalkan dari spot wallet ke future wallet. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ditransfer. Bisa juga di sini. Ya, jangan lupa juga untuk lengkapin KYC kalian ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kalau diklik order ya, di sini untuk data ataupun history orderan kalian. Nah, kemudian di sini untuk user profile ya, di sini kelihatan misalkan kalian mau pakai authentication yang lebih, emailnya udah verifikasi belum, nomor HP bisa juga ya. Di sini ada beberapa keterangannya juga, untuk recent loginnya juga bisa kelihatan di sini. Kemudian di sini ada API key juga, invite friend juga bisa nih. Jadi kalau misalkan kalian mau invite teman kalian, bisa pakai referral code, bisa mendapatkan istilahnya 25% on trading fee. Jadi ada potongan lah, kurang lebih seperti itu ya. Ini ada juga teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk verifikasi tentunya ada juga ya di sini sebentar. Nah, ini saya belum verifikasi ya. Di sini untuk verifikasi juga ada security setting juga ya. Ini free setting kalau misalkan untuk verifikasi di sini ya, untuk KYC-nya nih. Oke. Kemudian kalau misalkan kita klik lagi untuk security setting, kita klik dulu security setting. Nah, di sini ya ada email, ada nomor HP ya dan lain sebagainya nih. Ya bisa kalian verify dulu ya biar lebih aman lagi lah. Kemudian di sini bisa naik mode juga nih. Nah, ya jadi ini bisa naik mode kalau misalkan teman-teman ini silau nih. Oh, ini bisa naik mode juga. Jadi kurang lebih seperti itu aja ya untuk review dari DIFX Exchange ini sendiri. Ada beberapa fitur yang tadi sudah saya sampaikan ya, terutama yang ini cukup penting ya untuk misalkan usernya ada meninggal dunia, dan juga ini bonus sampai $500 untuk para pengguna baru. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.